Nah, setelah sebelumnya membahas kondisi geografis Jazirah Arab yang sangat terjaga karena kondisi eksternalnya, dengan begitu tersimpan hikmah yang besar di balik kisah Ismail alaihissalam dan ibunya Siti Hajar yang hijrah ke tempat itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dengan tanah dan tanaman yang subur orang-orang akan berkumpul? Bukankah dengan kemewahan dan kekuasaan orang-orang akan berebut? Namun, Al-Quran diturunkan di wilayah yang tidak dalam kondisi tersebut. Bagaimana kemudian wilayah tersebut bisa tumbuh dan berkembang, bahkan memberikan perubahan sampai ke penjuru dunia hingga saat ini? Jawabannya adalah karena tertanamnya Al-Quran dalam jiwa pemeluknya pada saat itu. Dengan kondisi geografis pada pembahasan sebelumnya, lantas bagaimana kehidupan bangsa Arab pada saat itu dan negeri-negeri di dunia sebelum Al-Quran turun? Oke, mari kita cek. Negeri-negeri peradaban di luar Jazirah Arab yang di dalamnya tegak pemerintahan yang besar dan kuat, tersebar berbagai ilmu pengetahuan, tempat lahirnya kebudayaan, industri dan sastra, tapi agama telah terhapus serta kehilangan kekuatan dan keindahannya. Sementara orang-orang bijak yang selalu menasihatkan akan kebaikan telah dibinasakan. Selamat datang di masa jahiliyah. Kecintaan terhadap dunia, meredupnya ajaran tauhid, dan terjadi kerusakan di mana-mana. Pemerintahan yang besar, wilayah yang luas, bangunan-bangunan megah, pemerintah dibutakan oleh harta dan kekuasaan, sementara masyarakat mendapatkan penderitaan. Kekuasaan Romawi Timur mengalami kekacauan yang semakin besar, pajak-pajak semakin berlipat ganda, sehingga penduduk negeri mengutamakan pemerintahan asing daripada pemerintahan mereka sendiri. Terjadi bencana demi bencana, pemberontakan demi pemberontakan. Motivasi kehidupan satu-satunya adalah mencari harta dengan segala cara, kemudian membelanjakannya di dalam kemewahan. Mereka sangat memperhatikan hiburan hingga kepada batas kebiadaban. Sementara Imperium Sasan di Iran, raja-raja memerintah secara turun-temurun dan menganggap diri mereka tinggi daripada rakyat jelata, bahkan lebih tinggi dari manusia. Seluruh kekayaan negeri adalah milik para penguasa. Sementara di India berada pada posisi paling rendah dalam hal agama, moral dan sosial pada permulaan abad ke-6 Masehi. Tersebarlah pengumbaran hawa nafsu bahkan hingga di tempat-tempat ibadah. Agama diselewengkan dari statusnya sebagai bentuk pensucian dan peribadatan. India berbeda dengan tangga dan wilayah-wilayah lain dengan adanya perbedaan yang keji antara kasta di dalam masyarakat. Para dukun dan tokoh agama disebut sebagai kasta Brahmana, ahli-ahli perang dan kemiliteran disebut kasta Ksatria, para petani dan pedagang sebagai kasta Waisya, dan pelayan disebut sebagai kasta Sudra adalah kelas paling rendah dalam masyarakat. Mereka tidak memiliki hak apapun selain melayani ketiga golongan di atasnya. India bahkan memutuskan hubungan dari dunia luar. Sementara di Eropa yang berdiri kokoh di utara dan barat, hidup dalam gelapnya kebodohan dan ketidaktahuan tentang membaca tulis, serta dalam peperangan-peperangan berdarah. Bangsa Eropa jauh dari pusat kafilah peradaban kemanusiaan dengan pengetahuan dan sistem tata pergaulan. Tubuh-tubuh mereka penuh dengan perbuatan kotor, kepala-kepala mereka dipenuhi dengan prasangka-prasangka. Seperti itulah gambaran kecil kondisi pemerintahan dan bangsa-bangsa besar di luar Jazirah Arab yang telah tercampur oleh kemaksiatan dan melupakan akan tugasnya sebagai hamba Allah. Sementara itu, di dalam Jazirah Arab yang belum mengenal dunia luar memiliki keadaan kekuasaan dan politiknya sendiri. Mereka tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang menguasai secara penuh baik wilayah maupun hak-hak mereka. Hanya ada pemimpin di setiap kabilah yang memiliki kedudukan seperti seorang raja. Adapun kerajaan yang ada adalah raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri, seperti raja-raja di Yaman, raja-raja di Hira, raja-raja di Syam, dan mayoritas di antara mereka memiliki kebebasan tersendiri. Sistem yang berlaku pada masa itu seperti sistem kerajaan, yang mana apabila pemimpin satu telah turun jabatan, maka jabatan selanjutnya akan digantikan dari kalangan keluarganya. Hal ini sering menyebabkan perang di antara anggota keluarga. Sama dengan keadaan kekuasaan, keadaan politik pun masih kacau. Manusia dibedakan menurut strata sosial, tuan dan budak, pemimpin dan rakyat. Pada saat itu rakyat bisa diumpamakan sebagai ladang yang harus mendatangkan hasil dan memerintah, sedangkan pemimpin menggunakan hasil tersebut untuk berfoya-foya, memenuhi syahwat, bersenang-senang dan bersikap sewenang-wenang. Tetapi kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya ini merupakan campuran antara unsur
keduniaan, pemerintahan, dan agama. Mereka berkuasa di tanah suci dengan sifatnya sebagai kekuasaan yang mengurus para peziarah Ka'bah dan pelaksana hukum syariat Ibrahim. Pada masa itu, status sosial memiliki peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kalangan bangsawan akan sangat dihormati. Semakin banyak mulut yang membicarakannya, maka status sosial seorang akan semakin tinggi. Seorang pemuda bisa dikatakan hebat apabila namanya sering disebut-sebut oleh kalangan wanita. Sedangkan kelas masyarakat lainnya beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita. Perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat. Menurut persepsi semasa jahiliyah, perzinahan ini tidak dianggap sebagai aib yang mengotori keturunan. Budak-budak dipandang sebelah mata, kadang diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang pula mereka mendapatkan siksaan. Pada masa jahiliyah, kaum wanita mendapatkan kedudukan yang sangat rendah. Mereka tidak mendapatkan penghormatan sosial dan hak-hak yang seharusnya. Ada pula tradisi mengundur anak perempuan hidup karena merasa terhina memiliki anak perempuan. Mereka malu dan khawatir jika anak perempuan ini akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan serta hinaan. Secara garis besar, kehidupan sosial masyarakat Arab saat itu sangatlah buruk. Banyak hak manusia yang dilanggar dan perilaku mereka banyak yang tidak sesuai dengan norma sosial yang benar. Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dari jalan kehidupan bangsa Arab. Perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja, kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Sementara itu, kondisi yang aman seperti tidak terwujud di Jazirah Arab, kecuali bulan-bulan suci. Tentang perindustrian atau kerajinan, mereka bangsa yang paling mengenalnya. Sekalipun begitu, di tengah Jazirah Arab ada pertanian dan pengembala. Kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat. Nah, begitulah sebagian kecil kondisi pemerintahan, sosial, dan politik pada saat itu. Untuk pembahasan agama bangsa Arab akan saya sampaikan di part berikutnya.